Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah seminar pajak, Ibu Vita Apriliana dan beserta kawan-kawan sekalian. Di kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan penelitian saya tentang pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai PPN. Latar belakang. PPN merupakan penerimaan pajak terbesar kedua setelah PPh dengan memberikan kontribusi sekitar 30% dari penerimaan pajak. PPN merupakan pajak konsumsi yang ditunjukkan atas pengenaan barang dan jasa kena pajak yang ada di dalam daerah pabean. Pajak yang dikenakan atas setiap nilai yang dapat diidentifikasi dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dan mempengaruhi penerimaan pajak. Tingkat inflasi dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN. Kondisi nilai tukar rupiah yang merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi, maka harga barang dalam negeri meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Keadaan tersebut secara langsung dapat berdampak pada turunnya penerimaan pajak atas konsumsi. Banyak dampak negatif jika hal ini terus berlangsung, di antaranya berdampak pada perusahaan dalam negeri yang dalam kegiatan usahanya melibatkan ekspor dan impor yang akan lanjut pada harga jual akhir yang ditawarkan kepada konsumen akan semakin tinggi sehingga daya beli konsumen akan turun. Hal tersebut akan melebar pada penurunannya penerimaan PPN. Variabel inflasi, nilai tukar, dan jumlah PKP mempunyai keterkaitan erat atas hal tersebut. Penelitian ini hasil replikasi oleh Salawati dengan judul Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN. Penelitian ini menggunakan statistik regensi linier berganda dan data dioleh dengan menggunakan program statistik SPSS. Hasil penelitian adalah inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN 27,4%. Dan penelitian selanjutnya dilakukan oleh Almira Herna Renata beserta kawan-kawan dengan judul Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPN. Penelitian ini sama menggunakan regresi linier berganda. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN? Yang kedua, apakah nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN? Yang ketiga, apakah jumlah PPKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN? Yang keempat, apakah inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan secara PPN? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap penelitian PPN. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN. Selanjutnya, ada teori agensi. Teori agensi, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang diterutang oleh yang wajib membayarnya untuk menurut peraturan dengan tidak mendapatkan presentasi kembali yang langsung dapat dituju dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tujuan tugas negara dan menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini saya cuma mencantumkan 3 nama dan 3 tahun. Yang pertama,
ada Salawati pada tahun 2008 ya, dengan judul penelitian analisis pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN pada Katwil DJP Jakarta Selatan. Yang kedua ada Muhammad Zilal beserta kawan-kawan pada tahun 2005 dengan judul penelitian pengaruh KRUS, IHSG dan SBI terhadap penerimaan negara sektor perpajakan. Yang ketiga ada Saifuddin pada tahun 2008, judul penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan nilai PPN di Katwil DJP Sumatera Utara. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ini menerangkan dengan H1, inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Yang kedua, H2, nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. H3, jumlah PKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. H4, inflasi nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini jenis kuantitatif. Populasi penelitian ini diambil dari data 60 pengamat pada tahun 2010 sampai 2014 di Surabaya. Sampelnya menurut teknik penentuan sampel Jenun yang menggunakan semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini, data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder, sumber data penelitian diperoleh dari penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. Selanjutnya ada teknis data, analisis data. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regrensi variabel independen dan dependen mempunyai distribusi normal. Deteksi uji normalitas ditentukan dengan menggunakan grafis histogram dan portabilitas plot. Yang kedua ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji model regrensi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen dengan melihat nilai toleransi atau TOL dengan nilai variance inflasi faktor atau VIF. Uji uji heterodidastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regrensi terjadi ketika samaan variabel dari residual satu ke pengamat yang lain. Terus ada uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah sebuah regrensi linier adalah korelasi antar kesalahan penggunaan pada periode T. Selanjutnya ada analisis regrensi linier berganda. Yang pertama ada uji signifikans variabel atau uji T untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya dengan mengidentifikasi T hitung atas T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel maka terjadi pengaruh secara parsial. Yang kedua ada uji signifikans simultan atau uji F. Uji melihat apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel independen dengan mengidentifikasi F hitung atas F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka terjadi pengaruh secara simultan. Yang ketiga ada uji konvensi determinan atau R2. Pengaruh sejauh mana variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai konvensi determinan adalah antara 0 dan 1. Yang selanjutnya ada pembahasan penelitian. Yang pertama ada pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan PPN berdasarkan hasil penelitian. Diketahui bahwa inflasi berpengaruh secara positif terhadap penelitian PPN.
Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyu pada tahun 2009 dan Salawati tahun 2008 dan Karer pada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena jika terjadinya kenaikan tingkat inflasi, maka akan meningkatnya harga jual, di mana harga jual tersebut adalah dasar pengenaan PPN atau DPP. Pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan PPN berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa nilai tukar berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan PPN. Hal tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saifuddin pada tahun 2008 dan Utari pada tahun 2003. Yang ketiga, pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa jumlah PKP berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN. Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masinto pada tahun 2011. Yang keempat, pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP secara simultan terhadap penerimaan PPN berdasarkan hasil uji simultan yang diketahui bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPN. Yang terakhir, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.